mulai berdoa sebelum nanti kita lanjutkan pada rangkaian tuntutan pelaksanaan ujian. Oke, berdoa dipersilahkan kepada Kalista. Mungkin cukup ya. Bagi teman-teman yang lain, silakan menyimak yang mana beberapa menit ke depan ini adalah kesempatan untuk Kalista memaparkan apa yang sudah direncanakan untuk diteliti nanti sebagai karya akhir atau skripsi pada studi Kalista di jenjang S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Oh iya, ini program studinya apa ya, Kalista? Untuk program studi saya Ekonomi Islam, Ibu. Kemudian saya mau menjelaskan bahwa ini masih seminar proposal, Ibu. Oh iya, ini seminar proposal kan? Rencana untuk meneliti. Benar? Iya, Bu. Ya, jadi untuk siang ini kita akan mendengar paparan dari Kalista mengenai apa yang akan dilaksanakan pada penelitiannya nanti. Jadi proposal, gitu ya. Proposal penelitiannya, belum penelitiannya. Jadi ide penelitiannya. Oke. Nah, teman-teman yang lain, setelah nanti kira-kira 15 menit, Kalista memaparkan proposalnya, apa yang ada di dalam proposalnya. Teman-teman yang lain nanti silahkan memberi pertanyaan atau masukan jika dirasa itu perlu. Ya. Oke. Sudah siap ya, Kalista? Sudah, Ibu. Ya. Waktu dan screen kita persilahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Apa sudah terlihat, Ibu, untuk slide-nya? Iya. Baik, saya mulai ya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Agus Suman, SEDA, selaku dosen pembimbing saya, dan kepada yang terhormat Ibu Dwi Retno Widianti, SEI MSc, selaku dosen pembahas saya pada seminar proposal kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya, yaitu analisis determinan yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah di Indonesia pada periode 2016 sampai dengan 2020. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kalista Gumacitra dengan NIM 185020501111004 dari Program Studi Ekonomi Islam. Selanjutnya, adapun pokok bahasan yang saya bahas mengenai proposal kali ini, yaitu mengenai yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian. Kemudian masuk ke pendahuluan di mana berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Masuk ke latar belakang, penulis dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu perekonomian global tahun 2016 mengalami perlambatan ekonomi. Bank Dunia melakukan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,4% dari perkiraan awal yang hanya 2,9% untuk menghindari resiko global. Oleh karena itu,
Salah satu kebijakan dari yang mengakibatkan respon resiko global ini adalah respon normalisasi kebijakan moneter oleh Amerika Serikat yang berpengaruh pada pasar keuangan global. Kemudian, berbagai negara terkena masalah stabilitas keuangan yang menimbulkan ketidakpastian pasar keuangan global. Oleh karena itu, hal ini mendorong respon berbagai negara, termasuk negara Indonesia, untuk mengoptimalkan interaksi kebijakan moneter dan fiskal. Namun, Indonesia tidak pada kondisi terburuk. Dibuktikan dengan data BPS 2016, capaian ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02% dan pasar keuangan mengalami perkembangan yang positif dengan inflasi yang cukup terkendali dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang cukup stabil. Kemudian dalam pembangunan ekonomi, sektor keuangan yaitu sektor perbankan memiliki peran yang cukup penting. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, terdapat dua jenis perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kesinergisan antara bank konvensional dan bank syariah yang disebut dengan dual banking system ini diharapkan dapat meningkatkan mobilisasi dana dengan tujuan menambah kemampuan pembiayaan pada sektor perekonomian nasional. Meskipun bank konvensional di Indonesia ini berdiri terlebih dahulu, namun keberadaan bank syariah semakin berkembang didukung dengan jumlah penduduk Muslim Indonesia sampai tahun 2020 yang mencapai 87,2%. Kemudian bisa dilihat melalui pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia, di mana pertumbuhan aset perbankan syariah meningkat 13,11%, lebih tinggi daripada bank konvensional yang hanya 6,74%. Kemudian dalam pemaparan Nun Nasrina 2018 sebagai lembaga intermediasi bank syariah mempunyai 3 fungsi utama, yaitu penghimpun, pembiayaan, dan pemberian jasa lalu lintas keuangan. Dan kegiatan pembiayaan merupakan bisnis utama bank syariah karena aktivitasnya yang dapat memberikan keuntungan bagi bank dan memiliki tujuan untuk kesejahteraan umat. Namun, kegiatan pembiayaan juga merupakan suatu resiko bank jika tidak bisa mengelola dengan baik dengan manajemen yang tepat. Kemudian dapat dilihat dalam grafik di presentasi ini, di mana perkembangan pembiayaan bank syariah di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami tren positif yang signifikan. Dan penulis tertarik untuk meneliti apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah yang sangat beragam. Dan berdasarkan studi terdahulu dan research gap yang ada, penulis ingin meneliti mengenai dana pihak ketiga, sertifikat Bank Indonesia Syariah, fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, dan variabel makroekonomi inflasi yang penulis ambil judul dengan analisis determinan yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah di Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Kemudian mengacu pada latar belakang yang telah saya paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah dana pihak ketiga, sertifikat Bank Indonesia Syariah, fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, dan inflasi berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan bank syariah pada periode 2016 sampai 2020. Dan rumusan masalah yang kedua, apakah dana pihak ketiga, sertifikat Bank Indonesia Syariah, fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan bank syariah pada periode 2016 sampai 2020. Kemudian, untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah yang pertama untuk mengetahui dan menganalisa apakah dana pihak ketiga, SBIS, FASBIS, dan inflasi berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan bank syariah pada periode 2016 sampai 2020. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisa apakah dana pihak ketiga, sertifikat Bank Indonesia Syariah, fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan bank syariah pada periode 2016 sampai 2020. Kemudian masuk ke manfaat penelitian, di mana manfaat ini terdiri atas dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.
Untuk manfaat secara teoritis, yaitu yang pertama, memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ekonomi Islam, termasuk pada khususnya perbankan syariah yang meneliti mengenai pembiayaan bank syariah dan sebagai dasar pengetahuan pada kegiatan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa atau peneliti lain. Kemudian, untuk manfaat secara praktis, yaitu yang pertama bagi peneliti di mana hasil penelitian ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sarana pembelajaran dalam menganalisis ilmu ekonomi Islam dalam lingkup makro. Kemudian bagi bank syariah, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel yang diteliti terhadap pembiayaan bank syariah dan memberikan informasi kepada bank syariah keputusan apa yang diambil oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Kemudian bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mengambil kebijakan, khususnya kebijakan moneter dan kebijakan mengenai perbankan syariah di Indonesia. Dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat dalam menaruh kepercayaannya untuk menyimpan atau menginvestasikan dananya ke bank syariah. Selanjutnya masuk ke kajian pustaka, yaitu yang berisi kerangka teori hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis. Kemudian untuk grand teori yang saya pilih di sini adalah yang pertama adalah stewardship teori, di mana teori ini menggambarkan situasi para manajer yang tidak termotivasi pada tujuan individu, namun lebih tertujukan pada hasil utama untuk kepentingan organisasi, di mana menurut Donaldson dan Davis 1991, teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang agar para eksekutif sebagai steward memiliki motivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, kemudian perilaku steward tidak meninggalkan organisasinya dan harus berusaha mencapai sasaran organisasinya. Maksud dari stewardship teori ini dalam implementasinya di perbankan syariah, di mana stewardship teori ini adalah sikap melayani ketika bank syariah mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan masyarakat akan percaya mengenai untuk menaruh dananya melalui bank syariah tersebut. Jadi stewardship teori ini merupakan prinsip hubungan antara sohibul mal dan mudorib, di mana saling percaya untuk mengelola dana dengan baik. Dan yang kedua adalah syariah enterprise teori, di mana teori ini mengimplementasikan kaidah Islam untuk menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Dan teori ini meliputi stakeholder, yakni Allah, manusia, dan alam. Teori ini mencakup indirect participant dan direct participant. Dan menurut Yuwono 2006 memaparkan bahwa teori ini harus mendasarkan pada setiap konsepnya, yaitu Allah sebagai pencipta dan pemilik dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Dalam implementasinya, syariah enterprise teori ini didasarkan pada kegiatan perbankan syariah yang memiliki tujuan bersama yang bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam menjalankan operasionalnya dan pengelolaan dana tersebut harus disertai rasa tanggung jawab kepada Allah dan dalam melakukan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan bersama sesuai dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Kemudian masuk ke secondary teori yang saya ambil, yaitu pengertian bank syariah, kemudian dana pihak ketiga, kemudian sertifikat Bank Indonesia Syariah, kemudian fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, kemudian mengenai inflasi dan mengenai pembiayaan bank syariah. Kemudian masuk ke hubungan antar variabel. Yang pertama yaitu mengenai variabel dana pihak ketiga, di mana menurut Antonio menyatakan bahwa jumlah besar dan kecilnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari masyarakat oleh bank syariah menunjukkan ukuran untuk menilai seberapa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Simpanan merupakan salah satu sumber dana yang digunakan bank syariah, sehingga jumlah dana pihak ketiga yang dikumpulkan akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan. Di sini dapat kita lihat bahwa hubungan antara dana pihak ketiga
dengan pembiayaan adalah searah atau positif, di mana semakin banyak jumlah dana pihak ketiga, maka semakin banyak pembiayaan yang dapat disalurkan. Kemudian variabel sertifikat Bank Indonesia Syariah. Dalam pernyataan Rifanto, SBIS ini adalah fasilitas instrumen moneter syariah dari Bank Indonesia untuk mengatur likuiditas bank. Bank syariah yang menempatkan dananya pada SBIS akan mendapatkan imbalan yang kompetitif dalam rangka pemeliharaan keseimbangan moneter. Imbal hasil yang diberikan pada SBIS ini mengacu pada BI rate, sehingga apabila BI rate naik, maka pengaruhnya imbal hasil dari bank syariah ini juga akan naik. Hal ini menunjukkan bahwa apabila imbal hasil yang diberikan naik, maka bank syariah akan termotivasi untuk menempatkan dananya melalui SBIS ini, sehingga dampaknya semakin berkurangnya pembiayaan, sehingga hubungan antara SBIS dengan pembiayaan bank syariah adalah negatif atau tidak searah, di mana semakin banyak dana bank syariah yang ditempatkan ke SBIS, maka semakin sedikit penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Kemudian ada variabel FASBIS, di mana adanya fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah yang dititipkan ke Bank Indonesia menyebabkan kelebihan dana Bank Syariah berkurang likuiditasnya. Setiarso memberikan pernyataan jika Bank Syariah memiliki kelebihan dana, maka perbankan lebih cenderung untuk berlomba-lomba menyalurkan dana melalui pembiayaan. Dan sebaliknya, jika Bank Syariah memiliki likuiditas yang kurang, maka pembiayaan yang disalurkan pun juga akan turun, di mana hubungan antara fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah dengan pembiayaan bank syariah adalah negatif atau tidak searah, yang semakin banyak fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah yang ditaruh ke Bank Indonesia melalui bank syariah ini, maka semakin turun pembiayaan yang disalurkan oleh masyarakat kepada masyarakat. Kemudian untuk variabel inflasi, menurut pendapat Ma'rifah 2015, inflasi memiliki pengaruh terhadap transaksi di lembaga keuangan, khususnya pada perbankan. Apabila inflasi negara semakin tinggi, maka perekonomian akan sulit dan biaya hidup masyarakat menjadi meningkat. Kemudian untuk pendapatan real dari masyarakat pun akan turun, sehingga dampaknya adalah membuat masyarakat mengurangi investasi dan kegiatan menabungnya. Untuk itu, hubungan antara inflasi dengan pembiayaan ini tidak searah atau negatif, di mana semakin tinggi inflasi, semakin turun pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Kemudian masuk ke penelitian terdahulu. Yang pertama adalah mengenai penelitian Askaria 2012 yang melakukan penelitian mengenai transmisi kebijakan moneter ganda pada tahun 2012 dengan data time series periode 2003 sampai 2007 dengan menggunakan metode penelitian Granger Causality dan VAR atau VECM, dengan hasil penelitian yang menunjukkan variabel kebijakan moneter tidak memiliki hubungan dengan penambahan output, namun pada variabel kebijakan moneter konvensional memiliki hubungan dengan penambahan output. Kemudian ada penelitian Dahdah 2017 dengan menguji pengaruh transmisi kebijakan moneter syariah terhadap pembiayaan bank syariah secara parsial dan secara simultan pada tahun 2012 sampai 2016 dengan metode penelitian teknik analisis regresi linear berganda. Kemudian ada penelitian Nikma dan Hidayati tahun 2021 dengan menguji pengaruh transmisi moneter syariah dengan variabel SBIS, FASBIS, DPK terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia tahun 2016 sampai 2019 dengan menggunakan uji model koreksi kesalahan. Kemudian ada penelitian Jasmiyanti 2020 dengan meneliti pengaruh kebijakan moneter terhadap fungsi perbankan, intermediasi perbankan syariah di Indonesia dengan variabel bebas yang diteliti yaitu SBIS, FASBIS, dan inflasi. Kemudian untuk model penelitian ini menggunakan ARDL, Auto Regressive Distribution Lag, yang memiliki hasil dalam jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian untuk penelitian terdahulu selanjutnya ada banyak yang diajukan
yang menjadi acuan atau landasan dari penelitian ini. Namun secara garis besar perbedaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu, periode yang digunakan adalah periode yang terbaru yaitu tahun 2016 sampai 2020 dan di penelitian terdahulu variabel FASBIS masih sedikit yang meneliti, oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti variabel FASBIS ini. Dan selanjutnya adapun untuk kerangka pikir yang telah saya paparkan ini yaitu di mana dana pihak ketiga X1, sertifikat Bank Indonesia Syariah X2, kemudian fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah X3, inflasi X4 berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan bank syariah dan dana pihak ketiga X1, SBIS X2, FASBIS X3, inflasi X4 berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan bank syariah. Kemudian setelah kerangka pikir yang saya buat, maka didapat hipotesis penelitian yaitu H1, diduga dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. H2, diduga sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. H3, diduga fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. Dan H4, diduga inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitian, pada penelitian ini area eksplorasi itu tidak digunakan karena data ini merupakan menggunakan data sekunder. Untuk tempat penelitiannya dilakukan pada Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Dan untuk periode waktu yang diamati adalah memiliki rentang waktu dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian masuk ke definisi operasional pengukuran dan pengukuran variabel. Yang pertama yaitu variabel dependent, yaitu pembiayaan bank syariah dengan definisi pemberian fasilitas yang menyediakan dana untuk memberikan kebutuhan kepada pihak-pihak yang kekurangan dana atau defisit unit dengan pengukuran sebagai berikut yang dapat diambil sumbernya melalui statistik perbankan syariah di OJK. Kemudian untuk variabel independen ada variabel dana pihak ketiga, di mana definisinya adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank syariah melalui produk simpanan giro, tabungan, dan deposito dengan rumus pengukuran sebagai berikut, dan untuk sumbernya diambil dari statistik perbankan syariah OJK. Kemudian ada variabel independen yang kedua yaitu sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan definisi surat berharga syariah berjangka waktu pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam mata uang rupiah melalui instrumen pasar uang untuk meningkatkan efektivitas mekanisme moneter dengan prinsip syariah dengan pengukuran sebagai berikut, dan untuk sumbernya dapat diambil melalui statistik perbankan syariah di OJK. Kemudian yang ketiga, variabel independennya adalah fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, di mana definisinya adalah instrumen operasi moneter syariah dalam bentuk standing facility berupa fasilitas simpanan dengan menggunakan akad wadiah dengan pengukuran sebagai berikut, dan untuk sumbernya diambil dari statistik perbankan syariah OJK. Kemudian untuk variabel independen yang terakhir, yang keempat, yaitu inflasi, di mana definisinya adalah proses kenaikan suatu harga barang secara umum dan secara terus-menerus, namun kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak bisa disebut dengan inflasi kecuali kenaikannya memberikan dampak terhadap kenaikan harga sebagian barang lain, di mana rumusnya bisa dilihat sebagai berikut, yaitu indeks menggunakan indeks harga konsumen tahun sekarang dikurangi indeks harga konsumen tahun sebelumnya dibagi indeks harga konsumen tahun sebelumnya dikali 100% dengan sumber penelitian yang bisa dilihat pada statistik ekonomi dan keuangan Indonesia di Bank Indonesia. Kemudian untuk populasi dari penelitian ini adalah
seluruh data laporan keuangan bulanan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah yang dapat diperoleh dari data statistik Bank Indonesia dan data Otoritas Jasa Keuangan yang mengenai dana pihak ketiga, sertifikat Bank Indonesia Syariah, fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, inflasi serta pembiayaan yang objek populasinya yaitu 14 Bank Umum Syariah dan 20 unit usaha syariah. Kemudian untuk sampelnya menggunakan metode non-probability sampling, dan untuk teknik penentuan sampelnya menggunakan sampling jenuh, di mana sampling jenuh ini semua populasi dianggap sebagai sampel. Kemudian untuk kurun waktu yang digunakan selama 5 tahun, yaitu 2016 sampai 2020, yang totalnya terdapat 60 sampel per variabel. Dan untuk jenis data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data time series. Kemudian untuk sumber datanya dapat dilihat dan diambil melalui statistik perbankan syariah, SPS, OJK, dan SEKI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, peneliti menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Dan kemudian untuk metode analisis data, yang pertama peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengukur distribusi data. Kemudian karena peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda, maka syarat dari analisis regresi linear berganda adalah dengan uji asumsi klasik terlebih dahulu, di mana saya menggunakan uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov, kemudian menggunakan uji autokorelasi dengan pendekatan Durbin-Watson, kemudian menggunakan uji heteroskedastisitas, menggunakan uji Spearman-Rho, dan uji multikolinearitas dengan menggunakan melihat seberapa besarnya PIV dan nilai tolerance value. Dan setelah uji asumsi klasik selesai, kemudian lanjut ke analisis regresi linear berganda dengan model persamaan di bawah tersebut. Kemudian untuk metode analisis data pada uji hipotesis saya menggunakan uji T, di mana uji T untuk mengukur seberapa hubungan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, kemudian menggunakan uji F, di mana menguji semua variabel independen seberapa besar pengaruhnya secara simultan terhadap dependen, kemudian menggunakan koefisien determinasi dengan menggunakan adjusted R-square. Untuk itu sekian dari presentasi mengenai proposal saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Dwi Retno. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada siapa? Kalista yang telah memaparkan proposalnya. Dan sebelumnya ini selamat datang Prof. Agus, sudah bergabung, nggih. Iya, sudah. Cuman Ini, saya off cam, nggih. Nggih, Prof. Sedang rapat ini. Ini saya langsung memoderatori ini tadi, Prof. Monggo Bu Retno ya. Saya yang dengarkan saja ya. Nggih, Prof. Baik. Untuk selanjutnya ini saya ambil alih, nggih, Prof. Ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Kalista karena sudah sampai pada tahapan ini. Nah, step selanjutnya yaitu kesempatan untuk teman-teman audiens menanggapi atau memberi pertanyaan atas paparan proposal dari penelitian Kalista tadi. Ya, silakan teman-teman, ada yang bertanya atau yang ingin bertanya langsung raise hand ya.
yang hadir lumayan banyak. 1, 2, 3, 4. Udah 19 orang. Dari 19 orang ini, masa nggak ada satupun yang bertanya atau menanggapi? Kalau nggak ada yang bertanya atau menanggapi, berarti itu namanya tidak care itu. Atau sudah disogok itu sama Kalista itu. Teman-temannya dilarang bertanya itu. Gimana ini? Bisa kita tunggu sampai setengah jam? Ya, atau langsung saja, nggih. Ini langsung saja saya selaku penguji atau salah pembahas ya ini. Baik, ini saya ingin sebelum kita membahas, ya, ini saya ingin mengkonfirmasi dulu hal-hal terkait dengan apa-apa yang sudah ditulis oleh Kalista. Sebenarnya apa sih alasan ilmiah dari pemilihan judul ini? Tadi disebutkan research gap dari penelitian-penelitian terdahulu. Itu seperti apa menurut Kalista? Kenapa kok ada kenapa kok muncul dorongan untuk meneliti dengan topik ini? Research gap-nya apa? Baik Ibu, saya izin menjawab dari pertanyaan Ibu. Terima kasih. Untuk research gap-nya adalah di mana banyak penelitian yang meneliti mengenai determinan yang mempengaruhi faktor-faktor pembiayaan ini, di mana sebentar Ibu, ada gangguan teknis sebentar. Saya lanjutkan ya Bu, kenapa saya meneliti ini, karena berdasarkan research gap yang ada dari penelitian terdahulu, banyak sekali dari variabel dana pihak ketiga dan variabel sertifikat Bank Indonesia Syariah, kemudian variabel inflasi yang memiliki pengaruh, ada yang memiliki pengaruh positif signifikan dari penelitian Dahda 2017 itu tadi, dan pada penelitian Andian Sari juga mengatakan bahwa dari variabel SBIS ini berpengaruh secara negatif. Kemudian ada juga yang mengatakan dari penelitian Dahlan 2014 yang mengatakan bahwa inflasi ini tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. Oleh karena itu saya menjadi tertarik untuk meneliti ini, dan untuk variabel fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah juga dalam penelitian terdahulu itu masih sedikit dan biasanya berpengaruh negatif. Oleh karena itu saya juga tertarik mengambil variabel ini. Dan juga dapat dilihat dari latar belakang saya, di mana dari pembiayaan bank syariah di Indonesia ini meningkat dari tahun 2016 sampai 2020. Oleh karena itu saya sangat ingin meneliti mengenai apa saja determinan yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah itu tersendiri. Terima kasih Ibu. Baik. Jadi ada yang jadi fokus pada SBIS itu ya, berarti. Untuk iya, dari SBIS dan FASBIS dan variabel makroekonominya inflasi itu tadi Bu. Oke, dari tadi banyak disebutkan transmisi kebijakan moneter. Apa sih transmisi kebijakan moneter itu? Baik Ibu, saya izin menjawab. Untuk transmisi kebijakan moneter adalah alur di mana untuk menjembatani stabilisasi dari Bank Indonesia untuk menjaga jumlah uang beredar dan menyeimbangkan
menyeimbangkan eh, stabilitas ekonomi dan keuangan yang ada di Bank Indonesia tersendiri melalui operasi moneter syariah dan standing facility seperti yang saya sebutkan tadi, Bu. Jadi merupakan saluran atau suatu alat untuk menjaga keseimbangan moneter di Indonesia. Seperti itu, Bu. Oke. Bedanya transmisi kebijakan moneter biasa dengan transmisi kebijakan moneter syariah apa? Baik, Ibu, saya izin menjawab. Untuk perbedaan dari transmisi kebijakan konvensional biasanya menggunakan operasi moneter konvensional seperti dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia yang biasa, dan seperti banyak sekali produk-produk dari instrumen moneter yang konvensional. Dan untuk instrumen moneter syariah tersendiri itu berdasarkan prinsip syariah, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, untuk instrumen moneter syariah itu tersendiri ada SBIS yang menggunakan akad jualah atau sistem lelang, dan untuk fasilitas simpanan Bank Indonesia dengan menggunakan akad wadiah. Jadi perbedaannya yang di konvensional itu kayak menggunakan mengacu pada BI rate atau inflasi, kemudian yang untuk syariah menggunakan akad-akad pada produknya itu tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Baik. Lalu apakah bank itu dalam transmisi kebijakan moneter? Apa kedudukan bank dalam transmisi kebijakan moneter? Yang ini pertanyaan saya adalah sebenarnya apa kedudukan objek penelitianmu dalam transmisi kebijakan moneter? Untuk kedudukan dari Bank Syariah pada transmisi kebijakan moneter ini, di mana Bank Syariah sebagai bank bisa memberikan dampak positif kepada Bank Indonesia sebagai penjaga stabilisasi dari keseimbangan moneter itu sendiri. Oleh karena itu, bank ini berfungsi untuk membantu menjalankan operasionalnya dengan membantu Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan moneter itu tadi, Bu, dengan menggunakan tadi seperti variabel yang saya teliti, yaitu menggunakan FASBIS dan SBIS itu, Bu. Runtutannya seperti apa? Atau gambarannya seperti apa? Untuk gambarannya itu sebenarnya sebenarnya saya bukan meneliti mengenai transmisinya ya, Bu. Saya meneliti mengenai produk dari transmisinya itu tadi, Bu. Tapi untuk alurnya adalah melalui transmisi kebijakan moneter syariah itu tadi, langsung masuk ke bawahnya itu ada operasi moneter syariah, yaitu melalui SBIS tadi, kemudian dengan melalui FASBIS juga, kemudian turun lagi ke bank syariah itu tadi, di mana apabila bank syariah itu memiliki kelebihan likuiditas dan ingin menempatkan dananya melalui dua instrumen moneter syariah tadi, maka Bank Syariah turut membantu dalam kesuksesan untuk menjaga stabilisasi Bank Indonesia dalam keseimbangan moneter itu tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, jadi penelitianmu ini meneliti tentang apa? Transmisi kebijakan moneter atau bank atau apa? Penelitian saya ini meneliti mengenai pengaruh dari variabel yang saya teliti tadi, dana pihak ketiga, sertifikat Bank Indonesia Syariah, fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, dan ditambah dengan variabel makroekonomi, inflasi, yang berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah, di mana pembiayaan bank syariah ini diambil dari
bank umum syariah dan unit usaha syariah. Seperti itu, Bu. Tadi ada berarti bukan meneliti transmisi kebijakan moneter ya? Bukan, Ibu, itu saya di produknya dari instrumen kebijakan moneter yang syariahnya, Bu. Oke, kalau boleh tahu fungsi bank dalam perekonomian itu apa? Fungsi bank dalam perekonomian itu untuk yang saya sebutkan tadi untuk membantu meningkatkan perekonomian dan menambah sektor real dalam di sisi produktif, yaitu untuk membantu usaha, terutama tadi saya sudah menjelaskan mengenai tiga fungsi utama bank, di mana bank ini sebagai lembaga penghimpun dana, penyaluran dana, dan pemberi jasa lalu lintas keuangan, di mana nantinya bisa membantu masyarakat yang kekurangan dana untuk menumbuh kembangkan biayanya atau usahanya di sektor produktif, seperti itu, Bu. Oke, ya. Objek penelitianmu ini bank syariah ya? Iya, objek penelitian saya itu bank syariah, di mana itu ada dua, Bu. Saya bank umum syariah dan unit usaha syariah, tidak termasuk BPRS, Bu. Oke, berarti ini termasuk dalam industri perbankan syariah. Iya, Bu, Gitu ya? benar, Bu. Iya. Ya, perbedaan antara, lalu spesifiknya adalah pembiayaan ya? Iya, Bu. Pembiayaan di industri perbankan syariah. Iya, Bu. Kemudian ini yang ingin saya tanyakan, perbedaan antara pembiayaan perbankan syariah dan kredit yang ada di industri perbankan pada umumnya itu apa? Baik, Ibu, saya izin menjawab terkait pembiayaan pada bank syariah ini menggunakan sistem bagi hasil dengan menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya. Kemudian untuk sistem kredit yang ada di bank konvensional itu biasanya pembiayaannya dengan menggunakan bunga untuk sebagai keuntungannya itu tadi. Seperti itu, Bu. Jadi yang membedakan akad dalam produk perbankan syariah itu tadi dengan akad yang dengan produk pada konvensional itu berbeda dari sisi sistemnya, yaitu yang bank konvensional itu menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, seperti itu, Bu. Ada lagi yang lain? Insya Allah sudah cukup seperti itu, Bu. Oke, ya. Saya lanjutkan. Jadi industri perbankan syariah ini sebagai entitas bisnis, dari manakah profit perbankan syariah itu diperoleh? Kalau dalam penelitian saya, profit yang diperoleh oleh bank syariah ini tersendiri bisa melalui dana pihak ketiga itu tadi, Bu. Dana pihak ketiga ini berupa simpanan, yaitu simpanannya berupa tabungan, giro, dan deposito yang dikumpulkan. Seperti itu, Bu. Jadi ketiga simpanan itu bisa nantinya bisa digunakan untuk diputar kembali, diproduktifkan untuk menyalurkan pembiayaan dari pembiayaan bank syariah itu tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Makanya semakin besar DPK, maka semakin banyak pula pembiayaan yang bisa disalurkan gitu ya? Iya, Bu. Oleh karena itu hubungannya menjadi positif itu tadi, Bu. Sehingga fungsi intermediasi dari perbankan syariah itu bisa dijalankan lebih maksimal gitu ya? Iya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Lalu kemudian apa kedudukan pembiayaan dalam operasional industri perbankan syariah? Oke, saya izin menjawab, Bu. Terkait kedudukan dari pembiayaan ini, menurut dari teori Denda Wijaya, di mana pembiayaan ini biasanya
merupakan aktivitas utama perbankan untuk mendapatkan keuntungan itu tadi melalui sistem bagi hasil. Jadi 80-90% ini keuntungan bank itu didapat dari pembiayaan. Baik, kalau sebagai entitas bisnis berarti produk-produk pembiayaan ini adalah produk-produk yang dijual oleh entitas bisnis yang bernama perbankan syariah, gitu ya? Iya, Bu, benar. Ya, oke. Lalu kemudian kalau misalnya bank syariah itu sebagai aktor perekonomian, aktor dalam perekonomian, maka pada penelitian ini si perbankan syariah ini didudukkan sebagai konsumen atau sebagai produsen. Apakah bisa diulang, Bu, yang kedudukan bank syariah itu tadi, Bu? Oke, baik. Sebelumnya pertanyaannya kan apa kedudukan pembiayaan dalam operasional perbankan syariah. Lalu dari jawabannya tadi, ya, masih ingat ya jawabannya tadi? Iya, Bu. Itu diperoleh kesimpulan bahwa perbankan syariah itu kalau misalnya dia sebagai entitas bisnis, itu adalah entitas bisnis yang mempunyai produk-produk yaitu pembiayaan syariah, gitu ya? Iya, Bu. Iya, iya ya. Iya benar. Bank syariah yang memiliki produk dengan salah satunya yaitu produk pembiayaan bank syariah. Iya, iya. Dan objek penelitiannya pembiayaan syariah, jadi kita ngomonginnya. Oke. Lalu kemudian jika perbankan syariah ini kita dudukkan dalam perekonomian, maka dia ini dia ini adalah sebagai konsumen atau sebagai produsen dalam penelitianmu ini. Kalau dari penelitian saya ini untuk kedudukan dari bank syariah ini bank sebagai bisa sebagai konsumen juga bisa sebagai produsen, Bu. Kalau untuk objek utama dari penelitianmu, itu dia sebagai konsumen atau produsen? Objek utama atau fokus utama penelitianmu ini apa sih? Untuk fokus objek utama penelitian saya adalah pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah itu tadi, Bu. Iya, maka kalau misalnya didudukkan dalam satu perekonomian, bank syariah ini sebagai konsumen atau produsen? Kalau objek penelitiannya itu gitu. Kalau objek penelitiannya itu pembiayaan syariah tadi. Untuk kalau objeknya pembiayaan bank syariah berarti sebagai produsen, Bu, yang memberikan dana kepada masyarakat itu tadi, Bu. Oke, sebagai produsen apa saja yang dipikirkan ketika dia ingin memproduksi satu produk? Bagaimana, Bu? Kalau dulu misalnya ada di ekonomi mikro ya, itu kan ada teori supply and demand. Lalu kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi supply itu apa saja. Boleh nggak disebutkan? Atau kira-kira ya apa saja dulu itu yang pernah dipelajari? Jadi ini dari pembiayaannya atau bagaimana ya, Bu? Permintaan dari bank atau bagaimana ya, Bu? Teori penawaran. Jadi kan bank ini kan mau menawarkan, jadi bank ini fungsinya kan menawarkan produk yaitu pembiayaan syariah itu ya. Oke, kita letakkan ke pinggir. Sekarang kita membahas mengenai penawaran. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran?
Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu bisa dari Kalau teori pada umumnya, ya. iya dari harga barang itu sendiri, Bu. Oke, selanjutnya apa lagi? Kemudian dari apa ya? Yang saya ingat Oke, itu, Bu. oke, baik. Selain itu, kalau misalnya dari teori produksi, itu faktor-faktor produksi itu apa saja? Modal dan pekerja, Bu. Ya. Kalau memakai analogi itu, lalu kemudian diaplikasikan, ditempelkan ke dalam analisis penelitianmu ini. Ketika misalnya si produsen itu adalah bank syariah tadi, lalu produknya itu adalah apa tadi? Pembiayaan syariah, maka modal dan tenaga kerja itu kira-kira apa? Modalnya itu dari dana yang dikumpulkan dari masyarakat itu tadi, Bu, dan modal utamanya bank itu. Kemudian untuk tenaga kerjanya, Tenaga kerja, teknologi itu apa? iya, Bu, dari teknologi dengan ya manusianya itu tadi, Bu. Ya, kalau dalam penelitianmu ini misalnya dicarikan variabel yang sesuai itu apa? Dari variabel-variabel yang kamu punya ini. Yang merepresentasikan itu apa? Untuk yang merepresentasikan itu berarti dana pihak ketiga ini, Bu. Dana pihak ketiga itu sebagai modal, bukan? Dana pihak ketiga ini sebagai modal dari bank itu sendiri. Untuk tenaga kerjanya itu ya dari orang-orang bank yang tersebut yang menyalurkan dana kepada masyarakat itu tadi, Bu. Kalau karyawan itu apa? Masuk di mana? Karyawan masuk di tenaga kerja, Bu. Iya. Kalau nasabah tabungan yang nantinya uangnya itu nasabah tabungan dan deposito yang nantinya uangnya itu terkumpul dalam DPK, nasabah-nasabah itu termasuk tenaga kerja atau bukan? Bukan, Bu, itu termasuk pihak yang tidak langsung, Bu. Oke, ya. Di sini saya ingin memberi masukan. Oh, sebelum memberi masukan, sebentar. Itu di bab 2 ada dua teori. Dua teori yang pertama, maksudnya yang urutannya ditaruh di dua subbab pertama. Itu teori apa saja tadi? Maaf. Yang pertama stewardship teori, yang kedua syariah enterprise teori, Bu. Ya, itu hubungannya apa ya sama penelitian ini? Oh, baik, Bu. Terkait yang pertama yaitu mengenai stewardship teori ini, di mana stewardship teori ini dapat dimengerti melalui produk pembiayaan lembaga perbankan, di mana bank syariah ini memberi kepercayaan kepada nasabah sebagai steward untuk mengelola dananya dengan baik, dan nasabah ini merupakan seseorang yang diberi dana agar di mana nasabah ini harus mengelola dananya dengan baik agar bisa produktif, Bu. Seperti itu, Bu. Yang dalam teori steward itu ada nggak dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi si perbankan syariah itu dalam menyediakan atau dalam menawarkan pembiayaan syariah? Dari stewardship teori ini menjelaskan, Bu, mengenai di mana tujuan dari bank syariah itu tersendiri adalah
tidak terfokus pada tujuan individu, namun lebih pada kepentingan bersama untuk seluruh nasabah yang mengambil pembiayaan itu tersebut, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Penelitian-penelitian terdahulu yang memakai teori stewardship. Iya, Bu, stewardship teori. Yang memakai stewardship teori dalam penelitiannya dengan topik yang sama, dengan penelitian yang sama, boleh ditunjukkan? Untuk stewardship teori ini ada, Bu, dari penelitian Nikma dan Hidayati di 2021 ini, Bu, yang menguji pengaruh transmisi moneter syariah dengan menggunakan variabel SBIS, FASBIS, dan DPK terhadap pembiayaan murabahah, Bu. Tapi boleh ditampilkan. Oh, ya, boleh ditampilkan penelitiannya. Saya cari terlebih dahulu ya, Bu. Maaf. Maaf ya, Bu, sedikit lama soalnya agak lemot laptopnya. Selain penelitiannya siapa ini? Ini penelitiannya siapa tadi? Dewi Fitria dan Taufikur. Selain penelitian ini ada lagi nggak? Yang kamu pakai untuk yang memakai teori itu? No. Ini nggak perlu ditutup. Oh iya, Bu, sebentar. Saya cuma nanya aja. Ada jam. Ya, mana ini?
Nah, sebentar Bu, masih loading Bu ini. Loading. Iya, maaf Bu, agak lama, laptopnya lemot. Saya ngambil yang dari ini Bu, Dewi Fitria ini Bu. Dan satunya masih belum ketemu Bu ini. Sebentar ya Bu. Empat. Saya masih belum ini ya, belum bisa menangkap kesesuaian dari teori stewardship ini dengan penelitian gitu, terus terang. Maaf. Karena terus terang selama hidup saya dalam belajar di ilmu ekonomi maupun di ekonomi Islam itu belum pernah mendengar teori ini gitu. Gimana ya? Iya Bu, jadi saya mengambil dari jurnal JEPI ini Bu, mengambil stewardship teori sama Syariah Enterprise Theory dari sini Bu. Stewardship teorinya ini dari jurnal internasional Bu. Jadi tidak dari buku. Ya, jurnal internasional itu kan banyak ya. Tapi disiplin ilmunya kan belum tentu disiplin ilmu yang sesuai dengan dengan disiplin ilmu kita gitu. Oke. Iya. Terus terang kalau saya sendiri, saya pribadi itu ini ya untuk evaluasi teori yang dipakai alangkah baiknya kalau misalnya memakai teori supply. Lalu analogi teori penawaran dan teori produksi itu dipakai dalam menganalisis perilaku perbankan syariah dalam menyediakan pembiayaan syariah. Gitu. Produk-produk pembiayaan syariah. Itu yang dipakai kalau saran saya ya. Lalu kemudian untuk teori-teori yang sebagai pelengkap itu yang malah perlu untuk dilengkapi itu adalah teori moneter, transmisi kebijakan moneter yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, hubungannya dalam menstabilkan perekonomian itu seperti apa, itu lebih dijelaskan lagi. Karena objek penelitian ini kan industri perbankan syariah se-Indonesia ya, kalau saya tidak salah paham. Iya Bu, diambil dari Bank Umum Syariah dan unit usaha syariahnya Bu. Adalah bukan dari satu perusahaan tertentu gitu ya. Kalau memakai satu perusahaan tertentu mungkin bisa kita lebih mengulik mengenai bagaimana gaya manajerial dari manajemen perusahaan tersebut, kemudian tadi pakai teori syariah enterprise tadi misalnya sehat atau tidak manajemennya itu bisa, tapi untuk penelitian Kalista ini memakai data makro yang itu banyak bank, kemudian
menyangkut juga variabel-variabel indikator ekonomi makro, maka menurut saya alangkah baiknya teori-teori yang dibahas itu lebih kepada teori ekonomi makro, lebih khususnya teori moneter, perbedaan transmisi kebijakan moneter dan transmisi kebijakan moneter syariah, lalu bagaimana sih kalau misalnya di kasus negara-negara yang memakai sistem dual banking system. Nah, itu lebih sesuai gitu dengan bahasan skripsi ini gitu ya. Itu saran dari saya. Mengenai latar belakang menurut saya sudah bagus. Kemudian yang perlu banyak rombak ini yang bagian teori itu. Jadi untuk teori bab 2 yang teori pertama dan kedua itu mungkin akan lebih cocok kalau misalnya objek penelitiannya itu satu bank atau satu perusahaan tertentu gitu. Tapi karena ini datanya data makro, maka teori yang dipakai satu itu teori supply, dua teori produksi, tiga teori moneter, dan selanjutnya itu bahasan mengenai teori transmisi kebijakan moneter yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dengan impact-nya terhadap terhadap ekonomi makro, ataupun lalu kemudian mengerucut kepada bahasan mengenai penelitian ini, yaitu produk pembiayaan syariah tadi gitu. Terus ini yang terakhir sampel data. Sampel datanya tadi disebutkan akan yang dipilih itu 2016 sampai 2020. Iya, benar ya? Iya, Bu, benar. Itu tadi kok saya masih belum menangkap periodenya nanti seperti apa, bulanan tahun ini? Bulanan, Bu. Jadi dari bulan Januari 2016 sampai Desember 2020, Bu. Oke. Lalu kemudian bentuk datanya nominal semua atau gimana? Untuk datanya dari DPK itu rupiah, SBIS rupiah, Fasbis rupiah, inflasinya itu persen, Bu. Dan pembiayaannya rupiah juga. Berarti nanti ini ada treatment khusus ya sebelum running data. Iya, Bu. Ya. Sudah sampai di mana pengerjaannya ini? Sudah mensimulasikan atau belum? Kalau dari saya sudah mencoba untuk running datanya, Bu. Dan alhamdulillahnya ini juga dari tahun 2016 sampai 2020 ini tidak mengalami gejala autokorelasi, Bu. Dan sudah tahu hasilnya bagaimana dan seperti apa, Bu, nantinya, Bu, di bab 4-nya. Dana pihak ketiga, SBSI sama Fasbis ini bedanya apa ya? Untuk SBIS itu perbedaannya itu dari jangka waktunya, Bu. Sama-sama surat berharga syariah, di mana kalau dari SBIS ini jangka waktunya itu 1 bulan, Bu. Kalau Fasbis itu jangka waktunya lebih sedikit, yaitu dari 7 hari sampai 14 hari, Bu. Seperti itu. Jadi resikonya itu lebih kecil dan imbal hasilnya pun dari Fasbis ini juga kecil. Berbeda dengan SBIS, Bu. Oke. Kalau DPK tadi kan modal. SBIS sama Fasbis ini merepresentasikan apa? Jadi SBIS dengan Fasbis ini gunanya untuk di mana ya? Ini tuh sebuah fasilitas, Bu, untuk di mana bank syariah ketika mempunyai dana yang berlebih itu ditaruhnya itu bisa melalui SBIS dengan Fasbis ini, Bu. Jadi dananya lalu hubungannya dengan pembiayaan itu apa? Seharusnya negatif atau positif? Jadi berarti kan ini
perbankan syariah itu punya pilihan apakah dia apakah dia mengeluarkan pembiayaan atau lebih baik dia membeli SBIS dan FASBIS ini, gitu ya? Iya, Bu, Atau benar. gimana? Iya, seperti itu. Jadi, ketika Bank Syariah ini melihat di SBIS itu kan mengacunya pada BI rate, Bu, ya. Ketika BI rate itu naik, maka imbal hasil yang diberikan dari Bank Indonesia itu juga akan naik. Maka Bank Syariah ini menjadi lebih termotivasi untuk menaruh dananya melalui SBIS ini, Bu. Begitupun fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, Bu. Namun di fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah ini menggunakan akad wadiah, Bu. Jadi untuk imbal hasilnya itu sesuai dengan keputusan dari Bank Indonesia itu sendiri, Bu. Seperti itu. Baik, ya, DPK itu modal, SBIS dan FASBIS itu produk tandingan dari pembiayaan syariah. Terus inflasi itu faktor makro, faktor ekonomi makro gitu ya. Ya, benar, Nah, Bu. ini yang merepresentasikan biaya operasional dari perbankan ada nggak? Ada pengaruhnya nggak kira-kira terhadap pengadaan pembiayaan syariah? Maksudnya biaya operasional itu berarti Pembiayaan syariah. Ada nggak? kalau dari saya ya dari Kan kalau misalnya mau memproduksi sesuatu, misalnya saya tukang sepatu, saya produsen sepatu, saya mau memproduksi sepatu. Nah, itu kan saya harus memikirkan, oke, kalau modal atau bahan baku itu kulit sama sol sepatu. Oke, misalnya DPK itu kulit dan sol sepatu. Kemudian biaya-biaya yang misalnya biaya listrik, biaya apa, biaya ini, biaya itu ada nggak kira-kira yang untuk pembiayaan syariah ini? Ada pengaruhnya nggak kira-kira? Ada nggak variabel yang itu, dan kira-kira ada nggak pengaruhnya dari variabel tersebut, misalnya variabel itu ada, terhadap pengadaan pembiayaan syariah ini? kalau dari Belum ya? saya belum ada, Bu. Saya mengambil DPK itu saja, Bu, soalnya. Oke, ini sebagai pertimbangan nanti kalau misalnya di running, misalnya ada BOPO, biaya operasional perbankan. Kalau BOPO-nya perbankan syariah itu apa ya? Nah, itu sama, Bu. misalnya dimasukkan bisa atau enggak, maksudnya ada pengaruhnya atau tidak, lalu penelitian terdahulunya seperti apa, itu jadi pertimbangan aja. Tapi kalau misalnya ini saja cukup, misalnya R square-nya seperti apa, nanti dilihat ya. Gitu aja. Ini Saya izin, iya, Bu. gimana? Saya izin masuk, Bu. Saya jadi ingat terkait penelitian terdahulu, biasanya banyak yang meneliti mengenai non-performing ratio, Bu. Jadi NPF-nya itu, Bu. Iya, Itu resiko. iya, Bu. Jadi resikonya, Bu. Kalau dari BOPO masih belum ada, Bu, kalau itu kepembiayaannya. Ya, mungkin masukan dari saya itu ya. Kalau masukan yang mungkin saya tekankan itu mengenai teori tadi, tapi tentang variabel, pemilihan variabel independennya ini mungkin itu silakan diutak-atik running datanya dan disesuaikan gitu. Lalu kemudian ini yang sedikit saya bertanya-tanya, tadi ada penelitian yang pertama itu memakai punyanya Ascaria. Nah, di situ disebutkan hasil penelitian menunjukkan variabel kebijakan moneter syariah tidak memiliki hubungan dengan penambahan output, namun ada variabel
kebijakan moneter konvensional memiliki hubungan dengan penambahan output. Itu hasil dari penelitian Ascarya. Nah, kalau boleh tahu variabel dependent yang diteliti dalam penelitiannya Ascarya ini apa ya? Untuk variabel dependen dari penelitian Askarya ini variabelnya penambahan output itu tadi, Bu. Untuk ini kira-kira sesuai nggak sama penelitiannya Kalista? Saya mengambilnya itu dari persamaannya itu dari itu, Bu. Persamaan variabel independennya, Bu, karena ini kan meneliti mengenai kebijakan moneter syariah. Jadi di sini Askarya itu meneliti mengenai SBIS dan pasar uang yang syariah, Bu. Jadi ada keterkaitan antara SBIS dan pembiayaan itu tadi, Bu. Bu Retno. Oh, nggih, Prof. Iya. Barangkali dulu saya harus masuk lagi ke ruangan ini. Oh, nggih, Prof. Jadi kira-kira masih mau dilanjutkan atau saya tinggal? Oh, nggih, Prof. Mungkin saya tinggal. bisa. Nggih. Jadi saya hanya pesan Halista catat semua tadi masukan-masukan ya. Coba dalam waktu dekat ini ketemu saya ya. Ketemu saya di kampus karena saat ini saya sedang rapat senat dengan di luar gitu ya. Saya terima kasih Bu Retno nggih. Nggih, sami-sami, Prof. Minta tolong nanti ditutup oleh Bu Retno ya. Nggih, betul. Adik-adik semuanya terima kasih ya. Baik, Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini sambil belajar bersama. Ya udah gitu ya. Yang kok gitu ya. Sorry, yang Ascarya ini karena variabel dependentnya itu bukan pembiayaan, saya pikir iya dia bisa dijadikan rujukan, tapi bukan sebagai penelitian terdahulu gitu. Karena kalau penelitian terdahulu itu seharusnya variabel dependennya itu sama gitu ya, Kalista. Ya. Baik, Ibu. Ya. Mungkin ini penelitian Ascarya ini penting, tapi ditaruh di misalnya dalam menentukan variabel SBIS dan FASBIS atau dalam menguatkan argumentasi tentang transmisi kebijakan moneter yang mengaitkan SBIS itu tadi, gitu ya. Baik, Ibu. Ya. Baik, mungkin dari saya sampai di sini. Ya. Kira-kira masukannya itu tadi sudah. Sebenarnya teori sama jadi apa ya? Sama mempertimbangkan variabel-variabel independennya, gitu ya. Jadi Kalista yang perlu di garis bawahi itu teori-teori yang dipakai itu teori-teori yang sudah kita pelajari gitu ya. Kalau yang stewardship itu mungkin nanti pas pengembangan, dan kalau kita belajarnya multidisiplin mungkin itu bisa kita masukkan gitu. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga apa yang kita bahas ini tadi menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bisa berkarya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Seperti itu, mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan yang lebih baik lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi Retno. Sama-sama.
Mas. Selamat Kalista. Oke, selamat Kal. Terima kasih. Selamat, Kak. Semangat. Semangat. Ambaan Lur. Ambaan. Aku baru tahu loh lek Selamat, teleponnya kayak Kalista. gitu guys. Makasih guys, makasih ya yang udah hadir. Ya, yang enam. Mantap, cuy. Makasih Risti. Oke, sekarang aku tak lift ya. Iya. Selamat revisian. Iya, makasih Inam. Ya udah Rek, tak end meeting ya. Makasih semuanya.